Kami terlebih dahulu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu melalui persekutuan kami di dalam renungan pagi ini. Mari Tuhan, Kau berkati kami dan Kau lindungi, bimbing kami untuk senantiasa berjalan di dalam terang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 14. Demikianlah dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Roh Kristus. Osdo rohanami taringo tusi tudebata namar hite-hite Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika berbicara mengenai keyakinan, berarti kita berbicara mengenai suatu sikap yang ditunjukkan seseorang karena ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu kebenaran di dalam kehidupannya. Itu mengapa setiap orang yang terpanggil, baik majelis atau penatua, yang merasa terpanggil, dia memiliki sikap bahwa Allah telah memanggilnya dan ia yakin akan panggilan itu. Demikian halnya dengan Paulus ketika ia dipanggil Allah dari Saulus bertobat menjadi Paulus. Panggilan yang ia terima merupakan suara Roh Kudus yang meyakinkan dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan, sehingga ia dengan benar mutlak percaya, yakin, dan tulus untuk pelayanan kepada Allah. Inilah yang menjadi letak perbedaan antara Paulus dan nabi-nabi palsu yang ada pada saat itu. Ketika Paulus dipanggil, ia tidak pernah merasa bahwa panggilannya merupakan suatu keuntungan untuk mencari kehormatan di dalam kehidupannya. Paulus tidak pernah memikirkan akan keuntungan-keuntungan atau kenikmatan-kenikmatan yang akan ia peroleh ketika ia dipanggil Allah. Paulus tidak pernah mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, karena yang ia hadirkan bukan untuk menonjolkan dirinya, melainkan untuk menghadirkan Allah di dalam panggilannya, untuk memperkenalkan Kristus di dalam pelayanannya. Dan ia tidak pernah takut pada tantangan ketika ia menjadi seorang rasul yang dipanggil Allah untuk meneruskan misi, sekalipun ia harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Bahkan Paulus tidak pernah takut untuk kehilangan nyawanya, karena ia yakin bahwa keyakinan yang benar-benar mutlak akan Allah dan kepercayaan yang besar pada Allah, pada Tuhan, akan memampukan Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan di dalam dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus mampu melakukan semuanya meskipun banyak yang menolak dia, meskipun banyak tantangan yang ia terima di dalam panggilannya? Karena ia meyakini bahwa hanya oleh karena Allah lah ia mampu, hanya karena Allah lah yang menguatkannya, hanya karena Allah lah pergerakan Roh Kudus yang menggerakkannya mampu membuatnya melakukan seluruh tantangan, melewati seluruh tantangan, cacian, makian, bahkan orang-orang yang sangat membenci dia menjadi seorang rasul. Tudingan-tudingan yang begitu keras ke dalam kehidupannya mampu ia lewati karena ia yakin Allah mampu menguatkannya. Inilah rasa keyakinan Paulus yang benar ketika ia benar-benar menemukan Allah di dalam kehidupannya. Ketika ia merasa bahwa ia telah menemukan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Paulus menekankan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan hanya mengandalkan keyakinan pada Tuhan saja, sehingga ia benar mampu melakukan misi Allah di muka bumi ini. Ia mampu untuk mewartakan Allah, dan segala pelayanan yang ia lakukan ia anggap hanya sebagai persembahan, sekalipun ia harus menderita. Posisi pelayanan dianggap sebagai persembahan untuk melayani Allah, sehingga ia berupaya dengan maksimal untuk melakukan pelayanan di dalam keyakinan pada Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Paulus dipanggil oleh Allah, maka kita juga seluruh jemaat Allah, tidak hanya penatua majelis gereja, melainkan seluruh jemaat Tuhan dipanggil, diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan
Dan jika kita dipercayakan Allah untuk menyatakan firman-Nya, jangan pernah coba sekalipun untuk memikirkan keuntungan yang akan kamu peroleh akan panggilan Allah. Kehormatan, karena panggilan Allah bukan mencari kehormatan. Panggilan Allah bukan bicara mengenai kemewahan. Panggilan Allah bukan bicara mengenai keuntungan. Panggilan Allah bukan sebuah prestasi, bukan pula pretise untuk menjadi seorang saksi Kristus, melainkan hanya oleh Roh Allah yang memanggil kita. Kita tahu dan kita mampu untuk menyampaikan firman Allah. Segalanya diletakkan di dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Keyakinan kita yang benar, yang mutlak percaya kepada Allah, memampukan kita tulus untuk melayani Allah, memberikan persembahan yang terbaik di dalam pelayanan kita, bukan mencari keuntungan, bukan mencari kehormatan. Itu mengapa kita harus hidup di dalam keyakinan yang benar-benar percaya pada Tuhan. Harus kita hidupi agar kita benar-benar tulus untuk melayani Allah dan mempersembahkan yang terbaik dalam panggilan kita, di dalam pelayanan kita. Dan karena kita yakin oleh Roh Kudus kita akan mampu dan dimampukan sekalipun kita lemah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita, kepada kamu, kepada saya, kepada saudara-saudari. Maka mari kita jaga keyakinan Allah itu, dan mari kita lakukan dengan serius. Tetaplah yakin dan percaya kepada Allah, dan jangan ragu, karena keyakinanmu, kepercayaanmu akan Tuhan, itulah yang memampukanmu untuk memenuhi panggilan Allah dan menjadi saksi Allah untuk senantiasa mewartakan firman Allah di dalam kehidupan kita, melanjutkan misi kerajaan Allah. Percayalah dan yakinlah dengan benar dan mutlak hanya kepada Allah, sehingga kita mampu mempersembahkan persembahan yang kudus di dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.